Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini masih menyampaikan pesan dari Eyang Sayyidina Ali. Adapun temanya masih dalam perjalanan hidup. Tata cara berdoa atau urut-urutan doa. Intinya yang pertama, sebelum kita berdoa untuk diri sendiri, lebih awal mendoakan kedua orang tua dan orang-orang lain. Intinya di situ. Jadi kita yang lebih afdol itu sebenarnya mendoakan kedua orang tua, baru teman-teman kita semua. Maka ulama-ulama besar itu benar, muslimin, muslimat dan seterusnya itu benar. Jadi mendoakan orang banyak dulu, baru hajat kita yang terakhir. Makanya kita ada rumus saling mendoakan, itu benar aslinya itu. Saling mendoakan. Jadi kebutuhan teman didoakan kita, kebutuhan kita didoakan teman, itu sudah menjadi rumus. Sebab ini yang mejang adalah orang yang punya agama intinya kan. Jadi lebih tandas. Doa untuk diri sendiri itu 1000 tahun baru sampai. Intinya kalau kita berdoa untuk diri sendiri tidak ada wasilah, 1000 tahun baru sampai. Berarti kita sudah hidup di akhirat. Di dunia hanya 70 tahun maksimal. Nah terus doanya 1000 tahun baru nyampe. Turun kembali 2000 tahun, berarti kita sudah tidak ada di muka bumi. Maka kita sering ngomong, jangan berdoa demi dunia. Sebabnya apa? 1000 tahun baru nyampe. Makanya seluruh amal perbuatan kita demi akhirat, demi Allah, demi Rasulullah, demi orang tua. Ini kuncinya jebule. Jadi kita jangan seolah-olah kalau mempunyai hajat berdoa langsung, terus nanti akan diberi Allah secara langsung. Enggak, itu bukan rumus sebenarnya. Intinya kita zikir, sholat segala macam itu adalah demi Allah, demi Rasulullah, demi kedua orang tua. Terus kita zikir supaya hidup kita sukses di muka bumi, itu tidak pas yang benar. Menurut kita, petunjuk dari Eyang Sayyidina Ali. Tapi pada umumnya 99% itu benar. Dia kebutuhan dunia terus menggunakan zikir panjang supaya diberi kemudahan di muka bumi. Itu 99%. Tapi karena kita mendapat petunjuk dari Eyang Sayyidina Ali, tidak usah pakai cara yang seperti itu. Zikir kita, sholat kita dititipkan wasilah malaikat-malaikat Allah demi akhirat semua. Seluruh amal dan perbuatannya langsung diwasilahkan malaikat Jibril demi akhirat. Jangan sekali-kali kita zikir ibaratnya robis rokli 1000 kali supaya dimudahkan di muka bumi. Tidak pas. Ini keterangannya 1000 tahun baru nyampe. Intinya di situ. Kita harus hati-hati. Memang jadi orang Islam itu tidak mudah. Harus paham apa arah dan tujuan. Dan apa yang menjadi ajaran yang sebenarnya di dalam Islam kita harus tahu intinya. Jadi yang kedua tadi, doa untuk diri sendiri 1000 tahun baru sampai. Kalau orang lain yang mendoakan, insya Allah kadang-kadang bisa spontanitas. Itu kalau orang lain yang mendoakan dengan cara salam wasilah 7 malaikat yang menyampaikan. Jadi intinya kita kalau mendoakan assalamualaikum, nur Allah, nur Muhammad, nur Rasul-Rasul Allah, malaikat-malaikat Allah, Rasul manunggalala, resep wonten jiwaraga kita. Terus doanya diucap di dalam roh.
Yang dimaksud seperti itu, sebab yang membawa doa kita itu adalah malaikat Jibril. Allah memberi ilmu kita mawon pakai wasilah malaikat Jibril. Intinya cuma kita kan orang kecil, wasilahnya pakai guru mursyid. Tapi kalau Rasul-Rasul Allah itu langsung dari malaikat-malaikat Allah. Intinya di situ. Kita mempunyai jarak perbedaan yang sangat jauh. Kita harus hati-hati. Sedekah semua menjadi amal akhirat. Di dunia diberi kemudahan 7 kemuliaan. Yang dimaksud 7 kemuliaan, intinya kadang-kadang banyak orang ngomong, wong nek ahli sedekah itu diberi kemudahan, dilebihkan dari segala-galanya, itu benar. Tapi sebenarnya itu diberkahi hidupnya, tentang keselamatan hidupnya, tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang rezekinya, tentang kedamaian rumah tangganya, syafaat dan rahman rahim Allah. Intinya yang diberkahi ini 7 titik. Bukan sedekah langsung di matematika, kita sedekah sekian mendapat pengembalian sekian. Itu rentenir itu sebenarnya. Bukan itu yang dimaksud. Mongsok Gusti Allah ja hitung-hitungan. Tidak pas, intinya di situ. Diberkahi. Istilahnya diberkahi itu biarpun nilainya kecil dicukupkan. Biarpun rumah tangganya bentuknya kere tapi damai. Kadang-kadang ada pepatah kere damai, sugih susah. Ya enak kere damai daripada sugih susah kan. Intinya di situ. Yang keempat, kamu ada hajat urusan dunia seperti hari-hari sedekahi 7 pengemis bagaikan nadar ke tanah suci. Intinya kalau kita ingin dimudahkan lebih cepat, kita setiap hari harus sedekah 7 pengemis. Berarti orang Jawa dulu itu sudah punya rumus ini. Nah, ini sebenarnya bukan rumus kejawen, tapi ada di kalangan Islam juga. Sebab ini termasuk wasilah yang benar. Kalau kita setiap hari memperhatikan orang fakir miskin, termasuk pengemis, 7 orang saja, kita akan diberi kemudahan. Ini bentuknya tidak doa tapi perilaku. Kalau kita berperilaku yang baik akan mendapat imbalan baik mulai dunia sampai akhirat. Tapi kalau doa ada perbedaan. Intinya di situ, jangan di istilahnya dicampur, arahnya salah. Jadi setiap hari kita beramal 7 fakir miskin atau 7 pengemis. Yang mudah diomong 7 pengemis. Tapi mencari orang pengemis susah. Intinya orang yang membutuhkan bantuan kita setiap hari sesuai dengan kemampuan kita selalu nyedekahi orang-orang tersebut. Intinya di situ. Nah, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah sebab mendapat 7 doa orang yang susah tadi. Orang yang susah itu doanya 7 kali lipat diijabah daripada orang-orang yang biasa. Maka kita kalau ingin bersedekah harus pada orang-orang yang tepat pada sasaran. Wong sugih disedekahi. Kita kan salah kaprah. Kan malah iso diarani nyuap. Iso diarani pamrih. Iso diarani ada makna di balik batu, udang di balik batu dan seterusnya. Wah, susah. Repot malah. Kita harus hati-hati intinya. Jadi kita kalau kesulitan hidup, intinya kita kesulitan hidup itu malah banyak bersedekah.
Intinya bersedekah materi bagi orang-orang yang membutuhkan, termasuk sedekah tenaga, ilmu, dan pikiran itu juga sedekah. Lainnya orang di duit belas kok terus harap sedekah no apa nih? Ini kan itu. Berarti kita bisa bersedekah pakai tenaga, materi, dan seterusnya. Itu termasuk. Jadi ruang lingkup tentang sedekah itu luas. Nah, ini kalau ada rezeki yang paling enak itu malah sedekah pada 7 yatim, 7 pengemis dan seterusnya. Ini mudah kalau orang punya duit. Tapi kalau orang tidak berduit, kita repot apa adanya. Sedekah saran, sedekah ilmu, sedekah tenaga. Termasuk kerja bakti, Mbak. Niku termasuk. Yang keenam, kalau kamu berdoa menggunakan Robis Rokli akan mendapat sumber duniamu, dimudahkan duniamu, dimudahkan akhiratmu, kebahagiaan dunia akhirat, surga Firdaus yang menunggu. Intinya kita mengamalkan ayat Robis Rokli itu akan dimudahkan segala-galanya dari muka bumi sampai akhirat intinya. Yang penting kita itu seolah-olah selalu berzikir kepada Allah itu akan dimudahkan, biarpun itu ayat apa saja itu akan dimudahkan. Yang penting tidak menyimpang dari 17 kalimat tauhid, intinya di situ. Maka tahlil itu sebenarnya itu adalah rumusan-rumusan ciptaan orang-orang intelektual pada waktu dulu. Itu tidak sembarang orang. Aku sendiri menemukan rumus tahlil yang kita istilahnya yang kita sanjung, yang kita hormati, yang menemukan pertama. Malah bukan karena kita bisa menemukan, enggak. Yang merumuskan pertama kali itulah yang kita hargai sangat jauh intinya. Sebab rumusan tahlil 17 kalimat itu mengandung unsur yang sangat dalam sekali. Ibaratnya kita bisa menjabarkan kehidupan perjalanan tahlil itu sudah sama dengan perjalanan kita semua intinya. Tapi ya jangan seolah-olah ada orang mitoni mapati ditahlilno urip wae durung malah ditahlilno. Itu sebenarnya tidak pas, tapi kemarin ada ayatnya. Besok lain waktu biar dibaca oleh teman kita, karena kita tidak bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dengan fasih, tapi intinya kita bisa memahami. Ini yang terakhir, kalau kamu wasilah surat Ikhlas, kedua orang tuamu dimuliakan di dunia akhirat, seluruh keluargamu dan teman-temanmu diselamatkan dari pintu neraka dan akan ditolong mencapai tingkatan surga Aden. Ya, ini betapa mulianya surat Ikhlas. Ya, betapa mulianya surat Ikhlas. Jadi apa yang dikandung di dalamnya itu bisa mencapai kemuliaan-kemuliaan seperti itu. Jadi kita setiap waktu, setiap hari Jumat di sini dibudayakan dalam bentuk tahlil itu sebenarnya sangat tepat. Sebab budaya itu benar-benar kita yakin sangat pas. Sebab kita setelah merumuskan jumlah ayatnya, jumlah arahnya, apa tujuannya, apa isinya, setelah kita mengetahui, kita menghargai sangat jauh tentang penciptanya, biarpun kita baru menemukan kuncinya, rumus dan dasarnya, kita sangat yakin. Maka di sini budaya-budaya yang sudah diciptakan, wasilah yang Sayyidina Ali, wasilah yang Gus Dur, harus kita budayakan
dan kita hidupkan sepanjang zaman. Intinya di situ. Apa yang kita sampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.